Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah online dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kekuatanku
Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat bergabung dalam ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube City Restoration Center, yang linknya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberi persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan ke rekening berikut. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami kembali ucapan syukur dan terima kasih. Segala pujian dan hormat hanyalah bagi nama Yesus Kristus yang kami junjung tinggi, yang kami hormati. Dan tiba saatnya Tuhan untuk sebentar kami untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biar Engkau akan beracara bagi kami, menyertai bagi ibadah online pada saat ini. Tuhan ada bersama hamba-Mu. Dan biar kita bersama-sama untuk membahas Tuhan. Kami mohon biarlah kasih dari Tuhan menyertai. Dan sehingga kami belum mengerti dengan apa yang akan dibahas dalam firman Tuhan ini. Sertai dalam firman Tuhan ini, taruh hamba-Mu di belakang-Mu, berbicara kepada kami. Dan kami siap untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam Sampurasun. Tanpa terasa mungkin sudah 1 tahun ya nggak pernah bertemu di CRC nih. Tapi puji Tuhan kalau kita boleh tetap masih menjaga tentang masalah COVID. Apalagi tahun-tahun ini, saat-saat ini banyak hal yang sedang dihadapi. Khususnya ya bagi Jawa Barat sekarang udah nomor 1. Nah ini kita harus hati-hati. Yang tinggal di Bandung, yang tinggal di daerah-daerah yang sekitar Jawa Barat. Kita harus jaga seperti apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah untuk kita menjaga dengan baik. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari kita akan bahas firman Tuhan pada saat ini. Kita akan buka Alkitab kita akan buka mungkin yang memiliki HP atau tape yang kita miliki. Jadi kita akan baca tentang firman Tuhan ini. Karena saat ini saya dapat tema, kita akan membahas bersama-sama tentang yang bagaimana kita mentaati tentang Roh Kudus. Nah, saya senang dengan tema ini karena kebetulan di ibadah kami yang kami setiap adakan di daerah, kita lagi membahas tentang Roh Kudus. Karena memang dalam saya pergi, biasanya banyak orang yang dibaptis, tapi saat ini karena memang COVID, ya dibatasi segala sesuatunya, dan akhirnya saya mengajak mereka yang sudah dibaptis untuk dibaptis air untuk masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Kan ini perlu sesuai dengan janji Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dan mengerti tentang apa yang dikatakan Roh Kudus. Nah untuk itu kita akan bahas dari firman Tuhan. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 16. Mulai ayat 4 ya, sampai dengan 12. Ya, kita akan baca bersama-sama yang berbunyi demikian. Firman Tuhan. Ayat yang pertama. Yaitu dalam ayat yang keempat. Yang mengatakan demikian. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Keenam, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Dan dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. 12, dari situlah
dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Nah, suatu kota perantauan orang-orang Roma di kota itu. Nah, kami tinggal beberapa hari. Ya, puji Tuhan, kalau kita sudah membaca tentang inti dari Alkitab, bagaimana kita kenal dengan namanya Rasul Paulus, ya. Yang kita tahu Rasul Paulus adalah dulunya dia adalah seorang yang justru menekan orang-orang Kristen. Ya, waktu bernama masih Saulus, tapi hari ini atau kali ini dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan dia sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung seperti murid-murid yang lain. Tapi dia benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, kenapa masalahnya? Dia adalah orang yang selalu mentaati apa yang dikatakan Roh Kudus. Ya, itu keuntungan yang dikatakan daripada Rasul Paulus. Nah, karena itu apa yang kita telah baca dengan judul tadi, mentaati Roh Kudus, dari Kisah 16 ayat 4-12 tadi, ada 3 poin yang kita akan bahas bersama-sama. Ya, pertama, tentang peka terhadap Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat pesan Roh Kudus. Yang terakhir, taat kepada Roh Kudus. Karena itulah bagaimana Rasul Paulus bisa berhasil, karena dia menjalankan ketiga hal tadi. Ya, itu yang dia jalankan. Nah, setelah dikasih Tuhan yang di rumah, ya kita semua, kita akan bersama-sama membahas tentang ini. Nah, kenapa Roh Kudus sangat penting? Nah, ini yang kita harus pelajari, ya. Karena Tuhan memiliki janji bagi setiap anak-anak yang percaya, supaya orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki yang dikatakan tadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah satu penolong bagi setiap umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, akan kerepotan, ya. Tapi saya lihat yang sangat disayangkan, hari-hari terakhir ini banyak yang gereja-gereja terbatas tentang masalah bagaimana Roh Kudus mengajarkan kepada setiap umatnya atau jemaatnya. Nah, tadi kita dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca, bagaimana jemaat Tuhan itu bertambah ketika Rasul Paulus melakukan pemberitaan, memelihara jemaatnya dengan baik, sehingga bertambah setiap hari yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itulah hari ini, saat ini kita akan bahas bersama-sama tentang ini yang tadi dikatakan, yang saya ajarkan kepada jemaat yang kami di daerah, mereka sedang belajar. Jadi ini saya pikir, ya ini perlu juga untuk saya sampaikan. Mereka sedang belajar karena mereka sudah dibaptis air, sekarang sedang masuk ke dalam baptisan roh. Nanti berikutnya karena baptisan api, yaitu tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi banyak gereja-gereja sekarang ini, banyak gereja hanya mengajarkan tentang masalah yang boleh dikatakan hanya kepermasalahan tentang yang boleh dikatakan mengajarkan teologi kemakmuran. Ya. Dan akhirnya kebiasaan hanya sebatas bahasa saja, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan rindukan. Dan sehingga boleh dikatakan roh penolong itu tidak pernah digunakan. Nah, saya ajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah, supaya mereka boleh mempergunakan itu namanya roh penolong. Kalau tidak, kita akan terhimbas dengan apa yang terjadi di dunia yang semakin lama semakin gelap. Contoh, kalau kita baca di dalam Yohanes 14:16, ya, kita masuk dalam tadi materi yang ke-1 atau poin yang ke-1 tentang yang boleh dikatakan bagaimana pesan Tuhan, yaitu tentang kepekaan terhadap Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa bergaul dengan Roh Kudus? Sebenarnya Tuhan sudah kasih dalam Yohanes 14:16. Sekali lagi Yohanes 14:16 yang berbunyi demikian, ya, tentang janji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah hebatnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Dia pergi naik ke surga, Dia tidak seenaknya meninggalkan kita begitu saja. Tidak, setelah Dia mati, bangkit, mendapat kemenangan, Dia pesan. Ya. Dan Dia lakukan kepada murid-muridnya, tinggallah 10 hari. Ya. Setelah Yesus naik, bahwa Dia akan kirimkan roh penolong namanya Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu sudah diberikan. Nah, sekarang masih ada zaman anugerah sebelum Yesus datang. Ya. Sebelum diangkat, kita pergunakan dengan baik.
Dan ini yang dikatakan yang luar biasa. Dan apalagi dia dikatakan di Yohanes 14 juga dalam ayat 18 dikatakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah inilah yang boleh dikatakan perlu sekali tentang namanya dikatakan tadi roh penolong. Nah ternyata roh penolong tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sayang kalau yang dikatakan orang Kristen tapi tidak pernah tahu, tidak menggunakan, apalagi yang dibahas hanya bahasa saja atau bahasa roh. Atau orang bangga dengan bahasa roh, itu bagus, baik. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Kita harus melakukan dengan baik. Kita harus memiliki kepekaan tadi. Kalau orang yang bergaul dengan Roh Kudus, dia betul-betul melakukannya, maka dia otomatis akan memiliki kepekaan. Seperti apa yang dikatakan dalam poin yang pertama tadi, bahwa kita harus memiliki kepekaan tadi. Kepekaan terhadap Roh Kudus. Nah ini saya ajarkan kepada mereka, supaya mereka yang di daerah-daerah mengerti tentang ini. Nah kebetulan tentang baptisan agak mengurang karena ada COVID, tapi saya meningkatkan mereka. Jangan sampai hanya kepada baptisan air, tapi kepada baptisan roh. Nah kita lihat di sini sangat luar biasa. Jadi poin pertama, kepekaan ini kita bisa lakukan dengan baik, ya seperti itu. Apa yang terjadi dengan masalah ini? Nah kita lihat dalam kepekaan ini. Saya pernah mengalami, saya ingin mengajarkan apa yang terjadi dalam hal ini. Sama-sama boleh dikatakan ya peka terhadap Roh Kudus. Nah kita kembali kepada ayat yang tadi. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nanti tadi dalam hal kita pembacaan pertama, itu dalam poin pertama, itu Rasul Paulus pergi sesuai dengan apa yang dikatakan Roh Kudus, tetapi dia peka. Nah sampai di daerah itu ternyata boleh dikatakan Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus, setibanya di Misia, dikatakan jangan masuk ke daerah itu. Karena di Misia ada wilayah-wilayah, ada satu namanya daerah Bitinia. Tapi mereka dikatakan atau Rasul Paulus bersama Silas ketika itu, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Dikatakan Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tempat itu. Yang berarti mereka harus lanjut perjalanan. Nah, kalau kita memiliki Roh Kudus, apapun yang kita lakukan ketika kita melangkahkan kaki, punya tujuan, punya cita-cita atau punya apa, tapi ketika kita berjalan, dengarkan kepekaan itu. Benar nggak kita jalan ke daerah itu yang Tuhan tunjukkan? Nah, sampai kalau kita baca kelanjutannya dikata di sini di ayat ke-18 bahwa di sini dikatakan dengan jelas ya bahwa yang pertama ini dikatakan bahwa sampai di Troas ya, di Troas itu boleh dikatakan setelah melihat melintasi Misia mereka sampai di Troas. Jadi berjalan terus karena jangan di sini lanjutkan perjalanan tapi sampai di daerah Troas. Nah di sanalah akhirnya boleh dikatakan Rasul Paulus bersama Silas berdiam diri. Ya, karena dilarang oleh Tuhan untuk boleh dikatakan ke daerah Bitania. Karena kalau kita lihat tadi sebenarnya mereka dilarang untuk sampai ke Asia. Ya, jadi jangan sampai ke Asia. Tapi lanjutkan ke Troas. Karena Tuhan sedang menunjukkan jalan untuk ke daerah sana. Nah kalau kita memiliki Roh Kudus pasti peka tentang apa yang kita harus lakukan. Contoh. Ya ketika saya juga, ya ini bagi orang-orang yang tentu yang pergi menjalankan apa yang Tuhan rindukan. Nah, seperti saya pergi ke satu daerah, ya mungkin dari Bandung bisa 6 jam perjalanan ya menuju ke tempat itu. Nah pulang jam 10 malam itu kira-kira kami pakai mobil bersama-sama dengan tim. Nah mungkin sampai 2 jam lagi mungkin kami baru sampai di daerah kota berikan daerah kota yang perlu disinggahi. Tapi pada saat itu ternyata yang mobil yang saya naiki itu habis bensin. Nah itu jam 10 malam masih ada di hutan ya, di hutan belantara. Jadi nah waktu itu saya pikir saya mau cari, udah ini harus belok aja nih ke kota yang terdekat supaya mungkin hanya sekitar setengah jam sampai di daerah itu untuk saya cari bensin. Tapi ternyata ya ada suara yang mengatakan itu tentang masalah kepekaan tadi.
bahwa saya jangan berhenti di situ. Lanjut, itu berjalan mungkin sudah ada 2 jam. Tapi saya pikir bensin sudah habis. Apakah bisa nggak sampai 2 jam perjalanan untuk menuju kota yang lain? Yang ada pom bensinnya seperti itu. Nah akhirnya karena saya dikatakan saya lebih mendengar kepada apa yang dikatakan tadi, kepekaan tadi. Akhirnya saya lanjutkan. Maka saya berangkatlah ke kota yang dituju itu yang 2 jam perjalanan tapi mobil tanpa bensin. Nah, saya berjalan terus sambil bernyanyi ya. Dan saya pikir saya nggak bilang kepada tim ya, yang lainnya apa, karena pada istri saya di pinggir saya nggak kasih tahu bahwa mobil udah nggak ada bensin. Tapi mobil ini jalan terus. Nah akhirnya saya sampailah setelah 2 jam perjalanan, pas mau dekat pom bensin, mobil mati. Hanya tinggal berapa langkah lagi, itu mati total. Nah sehingga dibantu doronglah sampai mengisi tempat pom bensin. Tapi di sini yang saya lihat, yang saya dengar, ternyata apa yang saya tadi akan menyinggah atau saya akan mampir ke tempat yang namanya pom bensin tadi, itu orang berbicara ada kejadian. Ternyata tempatnya perampok ya. Jadi kalau saya tadi mampir di sana, Tuhan tidak izinkan saya, walaupun bensin sudah habis. Karena saya harus ke daerah tempat itu, tapi karena Roh Kudus. Nah ini yang tentang saya banyak mengalami terjadi di lapangan seperti itu. Ya. Nah inilah dikatakan, ya boleh dikatakan bukan hanya masalah bahasa saja, tapi kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah saya mengalami dalam hal ini tentang masalah tadi, kepekaan. Nah kita lanjut, ya tadi ada 3, yang kedua ya karena waktu terus berjalan, kita akan lihat yang kedua, yang di sini dikatakan yang kedua bahwa mendapat pesan dari Roh Kudus, yaitu ayat ke-9. Mendapat pesan dari Roh Kudus, ayat ke-9 yang berbunyi demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi tadi tentang kepekaan, ya bagaimana kita mendengar suara kepekaan itu. Tapi sekarang yang kedua adalah tadi ayat ke-9 mengatakan tentang penglihatan atau mimpi, ya atau kita melihat apa yang Roh Kudus inginkan kepada kita supaya kita lakukan dengan baik, ya. Nah di sini dikatakan Rasul Paulus mendapat penglihatan dan ini suatu pesan dan dia lakukan pesan dengan baik. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah saya juga mau beritahukan karena pengalaman saya juga pernah mengalami seperti ini yang dikatakan dalam Roh Kudus tadi. Ya, saya sendiri mengalami hal yang sama. Nah, saya akan bicara sedikit tentang kesaksian ketika saya sudah membaptis satu jemaat atau boleh dikatakan ada sekitar ada 25 jemaat yang saya baptis. Dan ketika itu saya pikir untuk masuk ke tempat yang dulu tempat kami berkumpul itu udah nggak bisa kami masuki. Kenapa masalahnya? Karena tadi yang dikatakan kami telah terusir di tempat itu, kan tidak boleh lagi kami beribadah di tempat itu. Nah akhirnya bahkan saya sudah nggak bisa masuk ke daerah tempat itu dan mereka mencari saya dalam hal ini. Ya puji Tuhan, ketika saya melamun, saya pergi ke satu tempat ada danau di sana, kira-kira maghrib lah. Saya duduk berdiam sendiri di sana tanpa ada teman yang lain. Tapi saya pikir bagaimana ya? Ini mereka harus setelah baptisan biasanya kami kumpul dan menghadapi yang namanya tadi perjamuan Roh Kudus. Jadi setelah dibaptis akan menghadapi perjamuan Roh Kudus itu kami lakukan. Tetapi pada saat itu adalah bulan-bulan Maret ke April itu musim hujan. Nah saya pikir Tuhan bagaimana? Kalau saya harus mengajak mereka untuk minum perjamuan kudus, karena belum tuntas dari baptisan, mereka belum minum perjamuan kudus. Nah bagaimana mereka supaya bisa minum perjamuan kudus dan bertemu dengan kami. Sedangkan kami nggak bisa lagi masuk ke daerah itu. Dan akhirnya yang saya katakan, saya bingung, saya melamun. Dan apa yang terjadi di sana, saya duduk di tepi danau, dan tiba-tiba itu danau yang saya lihat nggak ada angin, tiba-tiba danau itu bergerak seperti di pantai, itu bergelombang gitu. Ada bergelombang, lalu saya melamun, loh kenapa ya itu ya, kok danau ini seperti di pinggir pantai, karena tiba-tiba
ada ombaknya yang besar gitu. Dan saya melihat seperti kayak ada perahu yang besar di situ, perahu nelayan. Kayak waktu saya teringat seperti Petrus yang ada di perahu itu ya. Dan waktu saya lihat ke sana, lalu di sini saya lihat itu bukan dalam mimpi ya, tapi saya lihat lagi melamun. Dan tiba-tiba bahwa saya disuruh bawa jemaat ke kebun teh besoknya untuk minum perjamuan kudus. Puji Tuhan, itu saya bawa jemaat semua, walaupun keadaan dalam boleh dikatakan tidak kondusif ya dengan masalah baptisan mereka. Tapi saya bawa ke kebun teh itu dan kami akhirnya beribadah di sana. Tapi hujan itu mulai turun karena awan begitu gelap ya. Dan kebun teh itu jelas daerah dingin. Nah ketika itu hujan besar turun, saya pikir bagaimana mau minum perjamuan kudus? Apakah ini air atau di lambangan darah Kristus atau dengan air hujan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika kami memuji nama Tuhan, kami memasuki perjamuan kudus, itu kami seperti ada naungan parasit, ya, ada tenda. Karena tidak kehujanan, itu hanya sampai 50 meter ke hujan. Tidak sampai kepada kami sedang beribadah bersama-sama. Bahkan angkot yang kami pakai itu kehujanan besar mereka. Dan mereka pikir loh, ngapain itu orang-orang hujan-hujanan kok nari-nari, nyanyi-nyanyi. Bahkan mungkin bersuka cita, mungkin mereka pikiran seperti itu. Tapi mereka juga kaget ketika kami naik ke mobil, kok kenapa pada kering bajunya, nggak ada apa-apa. Saya bilang nggak ada hujan di sana. Dan jadi kesaksian buat mereka. Dan ketika kami minum perjamuan kudus dengan sukacita sampai selesai, itu hujan udah tidak lagi ada hujan di sana. Dan itu hujan yang besar sudah turun dan kami tidak hujan sedikit pun. Bahkan ada 2 pegawai perkebunan teh. Mereka berlari-lari untuk menuju ke kami karena nggak kehujanan. Dan saya lihat mereka berdua datang. Dan kita berdiri berdua, dia juga ikut berdoa. Ya puji Tuhan. Ya. Kenapa? Ketika mereka masuk ke dalam naungan itu, ada hadirat Tuhan. Jadi mereka tidak bisa menahan. Mereka pun ikut berdoa. Dan itulah yang dikatakan tadi, penglihatan. Tadi kepekaan, sekarang penglihatan. Nah berikutnya kita akan lihat yang terakhir. Taat kepada Roh Kudus. Ayat ke-10. Ya. Kita akan baca ayat ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Nah, Rasul Paulus ini dia jalankan. Jadi dia taat apa yang dikatakan Roh Kudus tadi. Dia berangkat pergi, ya, yang boleh dikatakan tadi ke Makedonia karena sesuai penglihatan. Seperti pengalaman tadi saya, bagaimana penglihatan itu untuk saya tetap mengadakan perjamuan kudus bagi jemaat-jemaat yang sudah mendapat kebaptisan air. Nah kita lihat kalau di dalam Alkitab banyak yang melanggar atau tidak mendengar contoh. Dulu dalam perjanjian lama ada namanya Yunus. Yunus tuh gagal ya, dia tidak berani masuk ke yang dikatakan Niniwe, tapi dia malah pergi ke tempat yang lain. Akhirnya dia masuk ke perut ikan ya. Karena dia tidak mendengar tentang masalah tadi panggilan atau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini sebagai yang terakhir ini juga pengalaman buat saya. Saya ingin sekalian saya bagi berkat. Bagaimana saya harus menjalankan ini tentang ketaatan. Nah yang ketiga ini saya juga menghadapi, boleh dikatakan ada hal yang saya lakukan ketika itu salah satu jemaat kami meninggal dunia. Karena saya jaraknya cukup jauh, ada dari Bandung mungkin 102 jam atau 2 jam setengah baru sampai di tempat itu. Ketika saya baru pulang nih dari Papua, ada berita duka cita. Dan ketika itu menjelang malam hari saya sudah sampai di rumah ya di Bandung dengan selamat. Tiba-tiba istri memberitahukan dan ada jawaban memberitahukan ada berita duka cita. Nah dalam hal itu saya pikir apa yang saya harus lakukan? Ya, bahkan orang ini yang boleh dikatakan yang saya baru ajarkan satu keluarga ini, bahkan dia baru mengenal Tuhan dan saya sudah berdoa untuk kesembuhannya, tapi tiba-tiba rasanya kecolongan dia telah meninggal dunia. Dan waktu saya dengar dari jemaat sudah diumumkan di beberapa tempat ibadah atau di masjid di sana ada 4 yang memberitahukan bahwa dia sudah diumumkan meninggal dunia dan mereka sudah bikin padung papan semuanya dan dia sudah dimandikan untuk dipersiapkan.
ya masuk ke dalam pemakaman. Tapi ketika itu saya telepon langsung salah satu kader saya di daerah itu dan saya katakan lagi di mana? Ini ada lagi, dia katakan saya lagi mau melayat sedang mengumpulkan uang. Saya katakan berhenti, jangan dulu mengumpulkan uang. Saya bilang tolong datang ke sana bersama istrinya dan saya katakan kepada dia, tolong datang dan tolong bicara dengan orang yang meninggal itu bahwa saya ingin sampaikan bahwa saya ingin ketemu. Ya nanti kita akan ketemu, kita akan bersama-sama berbicara. Lalu dia katakan Pak sudah meninggal, jadi dia bingung. Lo mau gimana bicara dengan orang yang meninggal? Ya, tapi dia akhirnya katakan, siapa? Saya lakukan karena saya tahu apa yang disuruh saya akan taat dan saya akan laksanakan. Dia katakan saya akan laksanakan sebagai prajurit Tuhan. Amin ya. Saya pikir wah ini hebat nih. Dia taat dengan apa yang saya katakan. Padahal orang itu sudah meninggal. Dia sudah katakan bahwa ini ada beberapa kali Pak orang yang sudah meninggal. Tapi akhirnya dia tahu tentang itu dan akhirnya dia berangkat. Apa yang terjadi ketika dia datang ke tempat itu dan memang akhirnya orang sudah berdoa kan ya, udah dipersiapkan untuk persiapan pemakamannya. Akhirnya dia datang bahkan lagi dia buka itu dilarang oleh kakaknya tidak boleh ya. Tapi akhirnya karena mau didoakan ya akhirnya didoakan. Dan apa yang terjadi dia katakan dalam nama Yesus 3 kali. Dalam nama Yesus. Dia katakan, bangun katanya. Akhirnya dia bangun kaget. Ya. Matanya mulai terbuka. Orang semua di sana juga melihat dengan sangat kaget ya. Karena baru melihat ada orang yang sudah meninggal, didoakan langsung dia buka mata. Bahkan langsung bisa berbicara. Lalu dia katakan ada pesan dari Pak Elias. Bapak Elias ingin ketemu. Nah ketaatan ini yang dia lakukan itu bisa terjadi. Tapi bagaimana bisa taat ya kalau disuruh ngebangunin orang mati, mungkin enggak gitu. Ya. Tapi karena Roh Kudus yang beracara, tiada perkara yang mustahil dalam hal ini. Nah hari-hari ini yang sangat disayangkan adalah banyak gereja tidak lagi melakukan apa yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan inginkan. Sebetulnya kita sudah diberikan roh penolong. Nah roh penolong ini sangat diperlukan sekali bagi setiap anak-anak Tuhan. Apalagi zaman-zaman sekarang. Karena pikirnya orang mungkin itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya salah kalau berbicara seperti itu. Nah kita mau lihat ya untuk hal-hal yang terakhir. Jadi dalam kesimpulan ini firman Tuhan kita akan lihat. Ada satu hal yang kita lihat. Sebenarnya sebelum Tuhan berangkat ke surga dia sudah pesan. Kita kenal dengan amanat agung ya. Tapi ada di lain itu dia sudah katakan ada roh penolong. Bahkan dia katakan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah ada beberapa contoh yang Tuhan berikan. Contoh dari Kisah 1 ayat 8. Sebelum Yesus naik. Ya, dia berkata seperti ini. Kisah 1 ayat 8. Ini saya senang dengan ayat ini. Karena memang ini ayat yang sangat mengesankan. Yang saya katakan Yesus luar biasa. Dia berikan janji itu benar. Tidak pernah salah. Apa yang dikatakan di sini? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan pesan. Kuasa itulah yang kita akan terima kalau kita tadi mau belajar kepekaan tentang Roh Kudus. Mau belajar tentang pesan-pesan Roh Kudus atau penglihatan. Yang ketiga yang boleh dikatakan tadi. Kita mau melakukan ya, ketaatan tadi. Taat dengan Roh Kudus. Nah kita akan taat dengan Yesus. Jelas ketika kita menjalankan, memakai roh penolong ini. Maka Yesus selalu ada di hidup kita. Nah banyak orang-orang Kristen tidak berdampak lagi bagi orang lain. Ya. Sedangkan Tuhan mau bahwa kita jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Ya. Bahkan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Ini intinya. Dan kenapa Tuhan rindu adalah supaya semua orang Kristen, orang percaya mau menjalankan tentang amanat agung ini. Nah sebagai contoh terakhir, saya teringat ada satu kisah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana peran jemaat Tuhan. Mereka mengambil bagian dalam apa yang Tuhan rindukan. Jadi pada 2000 tahun yang lalu atau dikatakan Kisah Para Rasul,
itu menjalankan gereja yang mula-mula sangat luar biasa. Sangat hebat ya. Contohnya yang sebagai ayat yang terakhir, kita akan mendengar sama-sama tentang kisah 4 ayat 31 tadi, itu kisah para rasul. Mereka jemaat bersama-sama berdoa dan mereka melakukan hal apa yang Tuhan rindukan dalam hal ini. Yang berbunyi demikian, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi sekali lagi jemaat pun punya peranan. Jangan hanya sebatas bahasa roh. Ya, tapi mereka lakukan. Ketika goyang tempat itu, tadi kita dengar seperti apa dikatakan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus karena Roh Kudus turun, dan akhirnya mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Tidak takut lagi untuk memberitahukan tentang kebenaran. Ya, karena mereka datang dengan kekuatan yang dari Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi pada intinya kita harus tadi dikatakan dalam firman taat. Yang pertama adalah yang tadi dikatakan bahwa kepekaan, lalu pesan ya atau penglihatan yang harus kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah taat. Nah, ketiga hal inilah yang bisa memberikan kita berjalan bersama Roh Kudus. Sekarang ini memang masih ada ya, boleh dikatakan Roh Penolong itu masih ada zaman anugerah ini. Roh Kudus masih bersama-sama kalau kita mau menerimanya dengan baik. Nah, kalau saya pikir kalau gereja-gereja semua melakukan ini, tidak hanya sebatas bahasa, tidak hanya memberitahukan tentang hanya sebatas teologi kemakmuran atau berkat, kalau kita lakukan dengan baik, banyak orang yang akan datang kepada Yesus. Seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas. Bertambah hari, banyak jiwa-jiwa berdatangan, bertambah penuhlah, dan mereka mendengar tentang kabar baik itu. Demikian firman Tuhan ini, biarlah kita akan bersama-sama berdoa, dan saya ingin sampaikan sekali lagi, pakailah Roh Kudus itu dengan baik. Kita mau dengar-dengaran. Karena Roh Penolong itu sudah ada bersama kita. Ketika apakah kita mau nggak menerimanya dengan baik? Kita akan bersama-sama berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan sebuah lagu ya, tentang Dia adalah sumber segala sesuatunya. Roh Kudus juga adalah sumber segala sesuatunya. Zaman Yesus Dia ada bersama murid-muridnya. Zaman anugerah, zaman Roh Kudus, Dia ada bersama dengan kita. Mau nggak sumber itu kita pakai? Itu namanya Roh Kudus. Roh yang ada dalam kita akan lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Karena kita akan menghadapi roh-roh yang ada dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan penyesatan. Mari kita akan dengarkan sebuah lagu ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari
Mari kita akan berdoa, kita bersama-sama akan tutup ibadah online ini pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan akan terus berbicara untuk masalah bagaimana supaya kita menerima Roh Kudus dengan baik, memakainya dengan baik. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah apalah firman Tuhan yang telah kami dengar, yang kami bahas bersama-sama. Mungkin banyak kekurangan kelemahannya. Tapi marilah Roh Kudus menyertai kami. Dengan kuasa Roh Kudus biarlah ini menjadi rema. Firman Tuhan ini boleh menjadi memimpin dalam kehidupan kami. Baik yang di rumah, baik yang kami ada bersama dengan kami. Biar kami bersama-sama untuk melakukan tentang firman Tuhan itu. Yaitu memakai Roh Kudus. Supaya kami boleh pakai dengan baik. Kami boleh bersama-sama belajar kepekaan. Bersama-sama belajar untuk mendengarkan pesan atau penglihatan itu. Dan melakukannya. Dan kami boleh belajar ketaatan lebih jauh Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan ketiga hal ini dengan baik. Sertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Dan berumah tangga kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan tolong kami. Lebih jauh dalam menghadapi COVID yang masih ada dalam dunia ini Tuhan. Di mana kami telah menghadapi juga pemerintahan kami berdoa supaya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong kami semua. Khususnya bagi anak-anak Tuhan, Tuhan menyertai bagi kami yang ada di rumah kami masing-masing. Yang mengikuti ibadah online ini. Nah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di dalam rumah masing-masing kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang mengadai ini. Apapun yang kau lakukan selalu berhasil. Bahkan buah tanganmu akan lebih baik lagi. Hasilnya akan luar biasa, akan bahkan naik dan naik lagi. Diberkatilah kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati usahamu, diberkati juga ibadahmu, diberkati segala apapun yang kau lakukan. Diberkati studimu, diberkati segala keperluanmu. Bahkan lebih jauh. Belas kasih sayang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia akan terus menyertaimu mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha, sampai Yesus datang di sawan dan permai menyertai bagi kami semua tanpa kecuali masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, Tuhan menyertainya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.